Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali teman-teman semuanya pada kesempatan hari ini untuk pertemuan mata kuliah akhlak dengan tema akhlak dalam Islam. Pertemuan kita yang ke-12 ini sungguh merupakan salah satu dari akhlak Islam yang mungkin di antara kita sudah mulai tergerus pengaruh global di dalam masyarakat sehingga terkadang kita tidak merasakan bagaimana umat Islam itu di masyarakat membawa rahmatan lil alamin atau kedamaian. Oleh karena itu, materi ini sangat penting bagi kita, khususnya sebagai intelektual muda, untuk mempelajari seperti apa sebenarnya Islam memberikan panduan kepada kita dalam bermasyarakat. Mengapa kita hidup harus berbuat baik? Ini sebuah pertanyaan yang sangat umum sebenarnya, namun mungkin jarang kita dengar. Maka kita bisa lihat, menjadi orang bermanfaat itu membahagiakan. Itu salah satu jawabannya. Jadi, orang bermanfaat itu sungguh membahagiakan teman-teman sekalian, terutama di masyarakat. Semua orang akan senang dengan orang yang bermanfaat. Kemudian hidup baik itu menyehatkan jasmani dan rohani, jelas sekali. Orang yang hidup dalam kondisi baik, berperilaku baik, dia akan dihindari dari yang namanya emosional yang mempengaruhi rohani dan jasmaninya, termasuk berpikir positif, bekerja sama, dan lain sebagainya dalam bermasyarakat. Kemudian menjadi orang baik itu menyenangkan, pasti. Karena menjadi orang baik itu sangat menyenangkan karena disukai oleh orang, dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, dan tentunya membawa kemanfaatan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Hubungan muslim dengan muslim disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Jadi kalau kita ketemu orang, raddus salam, ya, menyebarkan salam dan menjawab salam. Kemudian wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Selanjutnya wa ijabatud dakwah, ya, yaitu memenuhi undangan. Dan terakhir yang kelima wa tasmiyatul atis, ya, yaitu menjawab orang yang bersin apabila orang tersebut mengucapkan alhamdulillah. Biasanya kita jawab dengan yarhamukallah, dan orang yang bersin menjawab juga dengan yahdikumullah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, kelima hal ini teman-teman, kalau kita lakukan di masyarakat, tentunya akan terasa indah sekali. Ya, ini 5 hal ini saja yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, saling memberi salam dan menjawab salam, sehingga muncul yang namanya keramah tamahan di antara sekitar kita. Bukan hanya diem-dieman, kadang kita melewati orang di jalan tidak menunjukkan apa-apa. Kemudian menjenguk orang sakit, tentunya bukan sembarang sakit, ya. Kalau dalam hadis itu disebutkan 3 hari minimal. Jadi kalau sudah 3 hari kok gak kelihatan, nah kita tanyakan kabarnya. Ini dilakukan oleh Rasulullah ketika habis sholat. Rasul melihat menghadap kepada jamaah. Nah, ini biasa dilakukan oleh Nabi dan sekarang juga diikuti oleh para imam. Nah, tetapi sayangnya terkadang ketika menghadap jemaah, para imam itu bukannya melihat jemaahnya, ya, tapi malah menunduk. Nah, kalau Rasul itu menghadap ke jamaah, melihat siapa yang biasa hadir sholat berjamaah kok tidak hadir. Nah, itu ditanyakan. Apabila dia sakit, Rasul akan menjenguk. Apabila orangnya telah meninggal, Rasul akan ziarah, ya. Nah, termasuk mensolatkan. Yang ketiga, mengiringi jenazah. Nah, ini kita punya kewajiban walaupun fardu kifayah, ya. Fardu kifayah adalah apabila salah satu orang sudah menunaikan kewajibannya, maka semua sudah tertunaikan kewajibannya, yaitu memandikan, mengkafani dan menyolatkan jenazah dan menguburkan. Nah, ini salah satunya adalah mengiringi jenazah, yang maksudnya adalah
mengantar jenazah sampai ke makam. Kemudian kalau ada undangan kita hadir, wajibatud dakwah. Nah, ini undangan. Tentunya undangan yang dimaksud adalah undangan yang membawa kepada kemanfaatan, yang tidak melanggar syariat. Dan terakhir tadi sudah kita sampaikan adalah menjawab ya orang yang bersin atau mendoakan yarhamukumullah. Oke. Baik. Itu 5 dasar kewajiban muslim dengan muslim lainnya. Kemudian bagaimana akhlak kita bertamu? Nah, ini juga penting ya. Akhlak dalam bertamu. Nah, dalam bertamu juga dalam surat An-Nur langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian ini lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi nggak boleh sembarangan masuk ke rumah orang, walaupun itu kita kenal, ya. Karena bisa jadi tuan rumah ada di dalam atau tidak, kemudian tuan rumah sedang melakukan hal-hal mungkin yang tidak boleh kita ketahui atau kita lihat. Ini langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27. Nah, termasuk teman-teman kalau ke kosan temannya, ya, walaupun sebelahan sudah kenal, ya nggak boleh sembarang masuk kecuali kalau memang sudah ada kesepakatan di antara keduanya, ya. Kemudian memberikan salam. Nah, karena salam itu nanti berkaitan dengan boleh tidak masuk, ya. Nah, di secara hukum juga di negara manapun kalau orang masuk ke rumah orang lain tanpa izin itu melanggar hukum, ya. Jadi ini sebuah syariat yang berlaku baik hukum agama maupun hukum negara. Kemudian ketika bertamu kita dianjurkan untuk beri 3 kali salam, ya. Nah, jadi dikisahkan di sini bahwa Umar kedatangan tamu, kemudian tamu itu mengucapkan salam tapi Umar tidak mendengar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam 3 kali, karena tidak ada yang menjawab, maka dia berlalu pergi dari rumah Umar. Namun ternyata Umar mengetahui kalau ada tamu dan dia keluar, ternyata orangnya sudah pergi jauh. Nah, kemudian dikejarlah orang tersebut oleh Umar dan bertanya, kenapa kamu sedang mengucapkan salam namun lalu kamu pergi? Nah, dia menjawab bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang sudah mengucapkan salam 3 kali pada saudaranya lalu tidak ada jawaban, maka dia lebih baik pergi dari tempat tersebut. Jadi kalau kita sudah 3 kali, misalnya kok nggak ada, ya sudah kita meninggalkan tempat tersebut, jangan dipaksakan, ya. Itu seperti itu. Kecuali kalau kita tahu ada orang di dalam kok nggak jawab dan mencurigakan, ya. Seperti misalnya ada tetangga, saya pernah pengalaman itu ucapkan salam kok nggak dijawab, padahal kita tahu dia ada di sana. Akhirnya kita muter, kita lihat dari jendela belakang, ternyata orangnya meninggal. Nah, ini penting diketahui, ya. Oke, baik. Memuliakan tamu, ini sering disebut dengan ikramu duyuf. Nah, bagaimana cara memuliakan tamu? Nah, ini hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dia berkata yang baik atau diam. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan maksimal kita muliakan tamu itu berapa hari, ya. Nah, itu 3 hari, ya, 3 hari. Karena 3 hari itu dianggap sedekah. Maka kalau kita bertamu, dalam hadis juga disebutkan janganlah bertamu melebihi dari 3 hari karena akan menyulitkan tuan rumah. Nah, ada kebudayaan yang menarik sejak zaman Rasulullah dan di Arab sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau ada orang datang mengetuk pintu, ya, walaupun tidak kenal, nah itu disuruh masuk. Dan selama 3 hari tidak ditanya kapan dia mau pulang dan mau ngapain, sampai orang itu cerita sendiri. Namun kalau sudah 3 hari, maka tuan rumah bertanya. Nah, ini menarik, ya. Dan ini berlaku sampai sekarang, ya, sampai diliput oleh Nice Daily, ya, di YouTube-nya itu. Selanjutnya, berbuat baik kepada tetangga, ya. Bagaimana contoh berbuat baik kepada tetangga? Rasulullah SAW
ya, berpesan kepada Abu Dzar, jika engkau memasak gulai, perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikan tetangga-tetanggamu, lalu belilah sepantasnya. Maksudnya di sini, teman-teman, akhlak terhadap tetangga ini adalah apabila kita punya sesuatu, ya, nah itu jangan lupa berbagi kepada tetangga. Ya, kalau kita masak, ya tentunya yang dimasak gulai, ya, bukan sayur bayam dibanyakin kuahnya, tapi gulai, karena di Arab kan ada gulai kambing, ya, gulai unta dan lain sebagainya. Itu banyak kuahnya, dan kemudian perhatikan tetanggamu, kira-kira siapa yang membutuhkan, atau tetangga yang paling dekat, yaitu diberi sepantasnya. Jadi tidak harus terlalu banyak, tapi sepantasnya, secukupnya, ya. Nah itu. Nah, yang seperti ini sungguh menakjubkan sekali, ya, saling memberi antar tetangga. Ada yang bertanya, tetangga mana yang harus kita perhatikan? Ya tetangga yang paling dekat. Kemudian ada pertanyaan, ya Rasulullah, tetangga yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat itu adalah yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita. Nah itulah yang tetangga paling dekat dan harus kita perhatikan. Oke, kemudian memberikan ketenangan, ya. Memberikan ketenangan. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga seorang yang buat tidak nyaman tetangganya. Ini penting sekali. Dalam bertetangga itu jangan sampai berbuat gaduh yang mana tetangganya itu tidak merasa nyaman, ya. Termasuk pernah kejadian itu yang sebenarnya tenggang rasa, ya, dengan tetangga itu toleransi, menyetel musik. Nah, ini pernah kejadian menyetel musik, ya. Menyetel musik dengan keras-keras. Nah, tetangganya ada yang terganggu. Kebetulan tetangganya lagi tidak enak badan. Ditegur oleh tetangganya. Yang ditegur malah marah, yang menyetel musik keras-keras. Jawabannya sungguh menarik, ya, untuk kita perhatikan. Rumah-rumah saya, musik-musik saya, wah itu begitu. Apa urusanmu denganmu? Wah itu jawaban yang tidak pas, ya. Apalagi akhlak sebagai seorang muslim kepada sesama muslim yang lainnya. Sampai Rasulullah bersabda seperti ini, tidak akan masuk surga seorang yang membuat tidak nyaman tetangganya. Nah itu, maka berhati-hati, termasuk tetangga itu tetangga kos, tetangga kamar, ya, tetangga rumah. Nah, itu seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai mengganggu ketenangan tetangga. Selanjutnya adalah membangun persaudaraan. Dalam Islam ada yang diistilahkan dengan ta'aruf, ya, saling mengenal satu dengan yang lain, ya. Nah, termasuk kita di kota-kota terkadang tidak kenal tetangganya. Maka penting, ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk saling mengenal. Li ta'arofu. Diciptakan oleh Allah, ya, laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila li ta'arofu. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jangan sombong. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka sebagai manusia jangan tidak mengenal tetangganya, karena mungkin tetangganya secara ekonomi kurang berkenan dilihat atau dianggap tidak pantas. Kemudian ada tafahum. Tafahum itu apa? Tafahum itu, nah, tafahum itu bagaimana kita saling memahami, ya. Kemudian diingatkan dalam surat Hujurat ayat 11, hai orang beriman, janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan, yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Nah, maka kita harus tafahum, memahami, oh orang ini seperti ini, ya, jangan dihina karena memang fisiknya mungkin seperti itu, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kecuali kalau kita ingin mengoreksi sesama teman, oh kamu kurangnya ini, itu boleh-boleh saja, mencari jalan keluar bagian lebih baik. Ya, kalau kita di organisasi, ya, bagaimana nih teman seperti ini nih, bagaimana nih, ada nggak saran? Nah, itu boleh, ya. Oke, baik.
Kemudian ta'awun itu adalah saling tolong menolong, ya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi janganlah tolong menolong, ya, kita kepada hal yang dosa, tetapi tolong menolong kepada yang birri wa taqwa. Jadi yang kebaikan dan membawa kepada ketakwaan. Jadi tidak boleh walaupun dia sohib kita, teman kita, nggak boleh saling membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Termasuk mengerjakan tugas kerjasama, padahal harus sendiri, ya. Takaful itu adalah saling mengurangi beban, ya. Oke, jadi takaful, mengurangi beban. Kita diperintahkan untuk saling mengurangi beban. Oke, baik. Jadi teman-teman, itu tadi akhlak kepada masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling memperbaiki diri, ya, agar supaya kita bisa menjadi insan-insan yang sesuai dengan harapan dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian materi kita, ya, semoga bermanfaat. Kita akan diskusi melalui via Google Meet atau Zoom meeting. Nanti akan saya jelaskan dan saya share linknya di grup WAG kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.